Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Tiara Dewi, NIM 4401418061 dari Pendidikan Biologi nomor 3 2018 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan melakukan praktikum genetika pewarisan sifat yang ditentukan oleh alel ganda. Sebelumnya, tujuan praktikum pada kali ini itu ada 3. Yang pertama itu mengetahui beberapa sifat genetik pada manusia yang ditentukan oleh seri alel ganda. Yang kedua, mengetahui distribusi golongan darah APO. Yang ketiga, itu mengetahui frekuensi sifat rambut pada segmen digitalis atau ruas jari tangan kedua. Sebelum memulai praktikum, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu alel ganda. Jadi, alel ganda itu merupakan suatu keadaan di mana sebuah gen memiliki lebih dari satu alel. Peristiwa ini disebut sebagai multiple alelisme. Salah satu peristiwa ini ditemukan pada golongan darah sistem APO pada manusia yang dikendalikan oleh 3 alel ganda, yaitu IA, IB, dan IO. Nah, selain golongan darah sistem APO, sifat lain yang dipengaruhi oleh alel ganda pada tubuh manusia adalah tumbuhnya rambut pada segmen digitalis kedua jari tangan. Dengan seri dominasi alel ganda ini adalah H1 lebih dominan terhadap H2, H2 lebih dominan terhadap H3, H3 lebih dominan terhadap H4, H4 lebih dominan dari H5. Nah, untuk H1 sendiri itu terdapat semua rambut pada jari tangan kecuali pada ibu jari. Untuk H2 itu terdapat rambut pada jari kelingking, jari manis, dan jari tengah. Untuk H3 itu terdapat rambut pada jari manis dan jari tengah. Untuk H4 itu terdapat rambut pada jari manis, dan untuk H5 itu tidak terdapat rambut pada semua jari tangan. Alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pertama yaitu mengetahui golongan darah sistem APO. Yang diperlukan itu ada darah atau kartu golongan darah. Yang kedua, ada serum anti-A dan serum anti-B. Yang ketiga, itu ada kaca objek. Yang keempat, itu ada jarum. Yang kelima, kapas dan alkohol. Dan yang keenam, itu ada pengaduk. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu segmen digitalis, itu yang diperlukan adalah jari tangan dan alat tulis. Langkah kerja untuk kegiatan pertama yaitu golongan darah sistem APO. Yang pertama dilakukan yaitu melakukan pemanasan pada jari yang akan diambil darahnya. Selanjutnya, mengolesi jari menggunakan alkohol 70% dengan bantuan kapas. Setelah itu, tusuk jari menggunakan jarum. Lalu, darah yang keluar diteteskan di atas kaca objek. Selanjutnya, meneteskan serum anti-A dan anti-B pada kaca objek, kemudian diaduk menggunakan pengaduk. Nah, setelah hasil didapat, mengamati apa perubahan yang terjadi dan masukkan data yang telah didapat pada tabel pengamatan. Untuk cara kerja yang kedua yaitu pengamatan ada tidaknya rambut pada segmen digitalis kedua. Nah, yang pertama itu menggunakan loop sisi dorsal pada segmen digitalis jari kedua itu diamati. Lalu mencatat fenotip dan genotipnya dan dimasukkan pada tabel pengamatan. Pengamatan golongan darah, hasil yang diperoleh darah yang ditetesi serum A tidak mengalami penggumpalan, namun darah yang ditetesi serum B mengalami penggumpalan atau larut. Golongan darah B setelah ditetesi dengan serum A tidak terjadi penggumpalan karena pada golongan darah B hanya memiliki zat anti-A. Namun setelah ditetesi serum B terjadi penggumpalan karena pada serum B terdapat zat anti-B. Penggumpalan terjadi karena zat anti-A dari darah bertemu dengan zat anti-B dari serum B yang telah diteteskan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada kedua tangan, didapatkan hasil bahwa presentase rambut di segmen kedua digitalis di tangan kanan dan kiri H5 100%, yang menandakan tidak tumbuh rambut pada seluruh digitalis jari.
ini tidak sesuai dengan teori yang diperoleh karena H5 lebih dominan terhadap H4, H3, H2, dan H1. Ini dapat terjadi karena sampel yang digunakan terlalu sedikit. Nah, berdasarkan hasil praktikum tadi, dapat saya simpulkan itu yang pertama, berdasarkan praktikum yang dilakukan diketahui bahwa sifat genetik yang dipengaruhi oleh ganda adalah golongan darah dan rambut yang terdapat pada jari tangan. Yang kedua, diketahui golongan darah berdasarkan sistem ABO adalah golongan darah B. Yang terakhir, itu frekuensi untuk rambut pada segmen digitalis yang terbanyak adalah pada alel ganda H5. Sekian praktikum pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.